Ya, aduh, ini belok kanan om kita. Tiba saatnya penentuan ini bagaimana endingnya setelah kita ganti semua part yang sudah saya unboxing di di video kedua kalau nggak salah, apa ketiga itu ya. Itulah barang apa saja yang saya beli dengan harganya atau dibeli Om Jikin tepatnya itu bukan saya. Kita akan testimoni karena kebanyakan di rumah itu katanya Om Jikin jalannya terlalu halus. Itu Om, depan itu ada baliho, kita belok kiri. Oh, belok kiri. Ya, kita belok kiri. Nyali jalan yang lumayan parah sih itu pokoknya. Untuk ukuran Pacitan udah. Untuk ukuran Pacitan. Karena Om Daniel aja kaget masuk Pacitan Om. Semua jalan. Wih, itu ada jeglungan gitu rasanya udah halus gitu. Ada ndut ya. Nah, seperti milik saya Om ya. Ya, ndut. Ya, dia ada gini ngayun-ngayunnya gitu loh, enak. Pintu sudah saya rapeti. Ya tetap ada geludakannya tapi taraf empuk sih. Iya Om Jikin. Ya itu tadi loh, kayak gone sampean ndut gitu loh. Cuman ya kalau empuknya kan empuk gone sampean sih. Karena kan pernya kemarin ya milihnya yang keras. per yang tuh 8 yang 7 ulir, milik saya 8 ulir. Itu loh. Cuma itu aja sih. Kalau untuk nyamannya Suruh nyalip udah jauh banget sama yang sebelumnya. ini kondisi seperti ini. Iya, sangat jauh banget. Pakai banget. Iki wis grunjalan ya jalannya. Iya, wis bener-bener grunjalan loh ya. Udah ada mirip-miripnya sama Ponorogo. Tapi lebih parah Ponorogo. Tapi ini secara kendaraan udah kok ngene apa wis kok ngene sing negatif apa kok ngene sing positif ini? Yang positif lah. Gitu. Tenang iki. Iyalah. Orang ada loh. Untuk part baru ini sangat memuaskan. Ya alhamdulillah kalau gitu. Ya karena kalau emang benar-benar harus ngilangi geludakan, ndak bisa geludakan part yang longgar loh ya, karena ini bukan geludakan yang longgar tapi geludakan memang jalan dan posisi kaki-kaki espas itu yang berada di bawah bokong. Yo beda jauh lah, geludakannya suaranya juga kayak gini. Nah itu aja lah Om Jikin lebih hafal geludakan yang kemarin dengan yang sekarang. Yang kemarin itu kayak besi sama besi. Waduh lah kuwi. Suaranya kayak besi sama besi. Kotak mulai cara-cara ini kan gluduk-gluduk kan istilahnya ya. Gini loh. Kalau ada barang di sini di dashboard kayak lompat-lompat sendiri. Masya Allah. Padahal kurang lebih jalannya kayak gini. Ya malah lebih parah lagi. Parah lagi juga sebenarnya. Kayak gini wis loncat-loncat. Pas yang kemarin sebelum diganti partnya. Jadi saya ulang lagi, shockbreaker menggunakan Kayaba Ultra per Indo Spring coil spring itu yang 7 ulir. Terus support shock mereknya entah lupa, tirotnya ya Sumum 555. Terus apa lagi kemarin? Sayapnya mereknya itu pokoknya ada, saya lupa. Tentunya baru juga. Impor dari Ponorogo. Kalau saya pribadi ini ketika jeglungan yang kayak gitu mentok ini stoppernya karena terlalu tebel ini. Apa dipendekin lagi ya stoppernya? Apa Om Jikin sudah puas seperti ini? Kayak gini Udah? Nggak perlu di tapras? Nggak perlu ya? Nggak perlu. Kalau rack end itu sebenarnya ada yang sedikit agak kocak itu sebelah kiri. Sebelah kanan menurut saya masih rapet rack end. Rack end itu yang double join ya. Tapi itu setahu saya pengaruhnya ke setir sih, baratnya kayak agak oblak gitu. Kita di jalan kampung yang aspalnya itu aspal
om bocah. Aspal godok nek kita nyebutnya. Sana juga aspal godok enggak kayak Aspal gini. rebus nggak Aspal pakai rebus telur. nggak pakai telur. Tapi sudah banyak berlubang. Jadi dulu bisa bayangin lah kayak apa. Makanya ini kita pelan-pelan. Bukan pelan-pelan karena hanya di jalan kampung, bukan. Tapi memang jalannya juga rusak. Akhirnya ketemu juga. Nah, Di akhirnya Pacitan jalannya Nah, rusak. semalam mau nyoba kok nggak kesini om ya. Nah, iya. Lah. Saya ngingetnya cuma jalan situ karena Pas hujan terus lo tadi malam. ada polisi tidurnya gitu loh. Kalau ini bukan polisi tidur tapi jalan yang rusak. Ya normal ini untuk Ya. kaki udah sesuai lah. Ini aja menggunakan per dan sok baru aja sesekali ngalamin mentok stopper. Saya nggak kebayang kemarin ketika soknya bocor, pernya yang sudah lemah, ketoke nompaki stopper kuwi jenenge. Cedak. Masyaallah. Suaranya mantap. Karena ini menurut saya sudah saya pastikan semua baut kencang, tidak ada yang oblak, tidak ada yang tidak kencang. Kalau kemarin baut tutup shock sebelah kanan aja longgar, baut tutup shock sebelah kiri nggak longgar, tapi di naik turunkan shocknya itu juga duduk gitu. Wah itu aja yang langsung plus itu aja. Iya. Enak ya, enak ya. Oh. Kaget aku tadi. Ya, iya, nggak tahu dah itu loh tadi jelek gitu kan. Tapi sekalian buat tes shock breaker masalahnya om, kaki. Akhirnya nemu jalannya kayak gini. Dan tadi saya sekilas mencoba itu setir jadi seperti milik saya ringannya. Ringan ini. Iya toh? Ringan. Jadi tambah ringan kan? Nah, karena semua partnya itu pengaruh kaki-kaki juga. tegak di posisinya. Tidak ada ibaratnya sing nyember kayak apa miring ke piye. Akhirnya kan kalau tegak sama agak miring tumpuannya kan jadi nggak ulas ya. Oh ini benar-benar jalan berbatu, pasir. Oh, Masya Allah, mantepnya. Saya sendiri juga udah oke. Cuma ya itu minusnya hanya di stoppernya. Kebetulan stoppernya yang karetnya oranye, bukan yang karet hitam misal kayak milik BMW Mercy. Kalau tahu saya milik BMW Mercy itu empuk dan empuknya itu empuk awet. Walaupun gampang mentok dia nggak gampang pecah. Teman-teman ceper biasanya gitu. Kalau main ceper di mobil teman saya itu kayak Xenia Avanza itu Grand Livina itu kan kayak per udah nggak nyekok. Jadi nyekoknya itu diakali di stoppernya. Biar masih kerasanya itu ada kayak gitu. Kan tangan satu biar kelihatan enteng. Wih, Tapi emang bener enteng. Kayak gitu. aku Nah, terus followernya kok. Oh iya, cian. Ayo bener kok. Saya nyoba sore itu datang, saya coba itu hanya ke arah jembatan ke desa cuma jalan 1 kilo. Kok setirnya rada abad ya padahal sudah pakai laker. Tapi Om Jikin mengatakan itu sudah lebih ringan daripada sebelum dipasang. Om lah, aku kayak gitu. Gobrak tenan. Karena ini mobil tempur ini Om Jikin ini. Jadi lebih paham Om Jikin setiap harinya bagaimana dan setelahnya ini. Monggo. Nah, habis ini tidak menemukan jalan jelek. Oh, udah. Ya hanya berlubang di jalan, ya ada lah. Nanti di situ ada beberapa jalan berlubang tapi itu di jalan raya berlubang aja. Belum ditempel sama PUPR. Berarti termasuk perlu dilestarikan ini. Jalannya kayak gini ya. Kan langka gitu. Berarti kan perlu dilestarikan langka. Aduh, Om Jikin, Om Daniel Malang, terpukau dengan jalanan Pacitan. Padahal kalau kita belok kanan yang naik gunung itu ekstrim. Orang kalau nge-map tujuannya ke layar pasti dilewatkan sini Om, belok kanan ini. Nah, iya ini kan. Iya Om kalau nge-map pasti dan itu jalannya nongwae kayak sedang tapi Ini kiri ya? ya satu jalur kecilnya itu. Padahal itu buat 2 jalur. Kalau jalan kayak gini, aduh, Alphard kalah lewat nih. Masalah ini mburi, jadi lewatnya di siapa ya? Kan ini Alphard Jowo. Nah. Yang penting kita bersyukur tuh ya kayak gitu lah. Tadi saya ngelas pintu belakang
door lock-nya apa itu las-lasannya copot. Kanan itu yang kemarin saya ceritain Om, temen sekolah yang pengen beli Espas bilangnya dananya 25, terus tak suruh naikin dapat tahun 2005 itu plat B pajak hidup. Kalau di Pacitan itu nitip karena ke Jakarta yos rotok Ya, mungkin dah itu sama aja ini juga besaran nitip. 16 sampai 17. Menurut saya ya nggak yang terlalu mahal lah. Oh ya nitip ke Jakarta kok kasarannya. Ya, betul. Nggak repot. Nah, ya karena tahun 2005-an gitu kalau di Pacitan KTP Pacitan aja udah 1.150.000-an kurang lebih Om. Wis pas itu. Ya, ya. Kayak gini tuh Ya, kan lihat tahunnya juga. Pas. Pokoknya alhamdulillah Om ya udah bisa seperti ini Om ya. Iya, Nanti jauh banget ini. harusnya semoga aman lah, semoga awet. Karena memang saya baru pertama kali bongkar dan juga masang. Malam udah kita cek bareng-bareng baut di ball join, baut yang di tirot itu sudah dipastikan kenceng dan juga sudah kita kasih pengaman paku ya. Iya, ya. Oh, yang kemarin. Pokoknya semua sudah terpasang ya, aman. Aman. Yang di tirot itu bawaan, kalau yang di di tirot itu bawaan, yang di ball joint kita menggunakan paku. Penguncinya itu menggunakan paku itu. Yang penting aman. Cek sini, starter langsung jering. Rasanya nempak mobil dhuwur. Si biar nempak mobil dhuwur iki. Biasanya ceper. Dan Om, si biar nempak mobil dhuwur iki. Lagi main munggah nyekel ini saya pegangan tangan gini loh bokong. Dan ini kono kari lungguh kasarane rata bokong karo ngadeg. Ini harus jinjit ini. Udah, kalau ini udah jalan lalu semua. Bolong-bolongan cuma kayak gitu. Cuma dikit. Ya, paling mana bolong. Itu aja gak kerasa. Gak kerasa. Gusti. Nih kita lewat Pondok Termas. Ini udah termas toh? Iya. Oh. Muternya kayak di situ. Nah kalau semalam jadi lewat jembatan itu tembusnya yang itu Gapura. Ada itu sebelum kelurahan. Sebelum kantor desa. Tembusnya situ. Sementara hanya bisa dilewati sepeda motor. Itu aja rawan ambruk katanya. Ini gedung adekku di sini. Yang sini. Ya, lantai 2. Adiknya itu Om Jikin di Pacitan, di Pondok Termas. Jadi sebenarnya setahun entah berapa kali itu pasti ke sini. Aja sering-sering mampir nggonku Om. Kok ndak ganti ayo. Ndak ngentek-ngentek Oh, iya kan. Batine dulur-dulur. Batine dulur-dulur ala Om awali kok isone bongkar pasang makanya ganti ya. Ya iya ya nek ngerebil saya nggak bisa dan kebetulan yang penting awet. nah, sesuai kondisinya lah. Sebenarnya di Pacitan ada tukang rebel, ibarat saya bongkar direbelkan ya bisa. Cuman kalau udah bentukannya kayak gitu kok direbel akan seperti apa nanti? Karena Om Jikin sebelah kanan udah pernah rebelan Om ya. Malah oblak malah lebih parah. Rebelan, direbel sebelah kanan, terus ganti shock breaker yang sebelah kanan saja gitu aja bekas. Itu habis berapa kemarin Om? 600 kurang lebih kayak enggak tahu ya 500-an 550 500-an lah Ya. kurang lebih enggak tahu ya. Lupa udah lama sekali. Padahal kalau beli baru shock breakernya aja 300.000. Gila itu loh. Aja udah dapat baru. Ya semoga aja awet ya Om. Karena kemarin kanan kiri shock breakernya udah bocor wis pokoknya. Wis bocor. Sayapnya udah kayak begitu bentuknya. Ora lah pokoknya. Udah berapa menit ini Om? Kita udah ngobrol 14 menit Om. Enggak terasa. Lah iya toh. Enggak terasa. Terima kasih Om Jikin udah main ke rumah saya. Semoga
Ya pokoknya awet lah, saya doakan awet intinya gitu. Tidak usah dandan sikilan lagi, daripada ganti satu part yang itu kelihatan paling parah terus yang nggak parah diganti pasti merembet nanti. Jadi kayak gini tuh menurut saya pilihan yang tepat untuk jangka panjang. Ya kalau ada apa-apa ya kabari saja biar nanti setelah sekian lama pemakaian saya bisa bikin video. Bisa di-review lagi. Kalau ganti semua mungkin misal ya kasarannya ternyata 5 tahun sudah ada satu part yang rusak misal, itu saya bisa bikinkan video. Tapi kalau ternyata 5 tahun itu bikin pas kesini semampir saya bisa memvideokan ternyata 5 tahun awet-wet ya malah poin plus kan Om. Iya. Ternyata nggak ada minus lagi sebenarnya gitu ya. Tahap terakhir yang Om Jikin harus lakukan di luar bukan di tempat saya itu ganti rak end kanan kiri. Sebenarnya yang oblak sedikit oblak yang sebelah kiri hanya sedikit sebenarnya yang sebelah kiri. Tapi kalau untuk perawatan mending sekalian kanan kiri biar nanti bisa disepuring secara komputer dan proper. Karena pengalaman saya bukan menyepelekan benang, karena nggak semua komputer aja bisa mengatasi. Tapi kalau udah komputer yang profesional milik saya saya baru datang itu makan bagian dalam. Sudah saya spuringkan tapi nggak benang, komputer yang ala-ala istilahnya itu masih makan dalam. Akhirnya saya main ke Jogja habis kurang lebih 150.000 hanya spuring, tidak penggantian part lain. Karena waktu itu dicek nggak ada yang ngoblak belok kiri, nggak ada yang ngoblak. 2016 sampai sekarang sudah saya hotel seperti itu. Yes, saya ngomongin hotel lah karena semua custom by saya. Itu alhamdulillah aman jaya. Kalau kilometer kalah saya dengan Om Jikin. Saya baru menginjak 94.000. Om Jikin udah 0, ini udah jalan 6.700. Gusti Allah. Speedometer Om Jikin itu normal, kalau yang sebelah kanan itu RPM-nya enggak normal, mati lah istilah malahan, itu cuma stay di angka 0. Sip, mantep ya Dom ya, kita akhiri ya testimoninya. Pokoknya daripada sebelumnya jauh gitu aja. Jauh, pakai banget. Jauh. Pakai banget malah nih. Sebenarnya kalau mau yang orinya Espas itu model seal itu masih ada yang jual shocknya, sealnya. Cuman susah nakar olinya. Terlalu empuk dia lembek, terlalu banyak olinya dia keras. Jadi kalau di Pacitan itu dulur Pacitan kalau mau nakar oli yang masih seal gitu mainnya keluar Pacitan. Padahal di Pacitan itu sebenarnya ada bengkel spesialis kaki-kaki, tapi entah mungkin sambil main atau bagaimana itu apa sambil main keyakinan masing-masing. Karena saya saranin nah emang sile wis bocor lupe mbok diganti cartridge wae. Aku ora seneng cartridge, ada yang kayak gitu. Nah, saya nyari simple aja fungsinya shock breaker itu kan peredam kejutnya. Kalau untuk kental-kentulnya kan di pernya. Iya. Nah, yang main naik turunnya kan pernya. Jadi shock itu peredam kejutnya biar pernya itu tidak yang terlalu hajuk-hajukan, tidak yang terlalu yang kekerasan. Kan gitu sebenarnya. Sekilas saja video kali ini sebagai penutup akhir video mobil Om Jikin. Ini akhirnya nggak jadi saya spuring karena kemarin saya sempat akan nyepuring benang, tidak akan saya spuring dulu. Biar diganti dulu Pak. Iya, biar sekalian maksudnya mencoba saya spuring enggak, karena ini mencoba nanti depan kita lepas setir itu akan belok ke kanan atau ke kiri enggak Om? Coba buat ya. ST apa itu ini setelah nyelip mbahnya ini coba dilepas. Lepas aja, kita gas di agak kanan kan ini ke kiri, diluruskan aja. Nah luruskan terus nggak usah. Nah ini enggak tau, tadi emang sebenarnya agak dibelokkan ke kiri. Ini lurus kan. Nah ya udah, sementara itu aja Om, simpelnya wis ngono sepuring ala-ala. Sepuring ala-ala, karena kalau ternyata dilepas setirnya dia membelok ke salah satu berarti ada yang terlalu ke keluar atau ke dalam setelan boljonnya ke tirotnya kemarin. Udah demikian saja video kali ini, semoga membantu buat dulur-dulur. Paling enggak kalau enggak mau ganti semua, estimasi lah dulur-dulur tahu ternyata kalau penggantian menyeluruh itu habisnya kurang lebih segitu, dan itu bisa saja
setiap kota berbeda dan harga part juga yang mereknya apa bisa saja berbeda. Nantikan video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Zebra Espace Wong Pacitan. Iki dhuwur iki. Aja kaya numpake bojone to, Om. Kowe elok wae 10 km per jam kok piye. Wes liutke wae ora apa-apa nek aku ki gaspol rempol. Wong CC 15 tiba-tiba melahirkan. Malah curhat lagi.